兄弟姐妹们，世界末日就要来了。明天，太阳不再升起，洪水、地震将毁灭我们这个世界，我们将成为幸存的1/3人类。你们想不想成为这1/3？想。你们想不想到一个崭新的国度？想。你们想不想获得最后一张末日船票？想。 Untuk melakukan pelayanannya di daratan Tiongkok. Dia mengungkapkan jutaan firman dan mengerjakan penghakimannya yang dimulai dari rumah Tuhan, mengguncangkan setiap denominasi dan golongan. Dengan terus meluasnya jangkauan Injil Kerajaan, makin banyak orang menerima dan menyebarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, 全能神教会 atau dikenal sebagai Kilat dari Timur, 东方闪电, adalah sebuah aliran berbasis kekristenan di Cina yang dibentuk secara sembunyi oleh Zhao Weishan pada tahun 1991 di provinsi Heilongjiang dengan lambang salib, bulan sabit, dan bintang. Lambang ini selalu muncul di jejaring media sosial dan web Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada tahun 1995, pemerintah Republik Rakyat Cina mengidentifikasi bahwa Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah sebuah sekte sesat. Salah satu dari 14 aliran sesat yang berkembang di Tiongkok, dan sekte aliran kepercayaan ini dianggap sangat berbahaya karena secara terbuka bersikap anti terhadap pemerintah, menyebut Partai Komunis Cina sebagai naga merah besar. Bahkan sekte ini mengharapkan segala cara untuk mendapatkan anggota, melakukan tindakan intimidasi, kekerasan yang memaksa orang masuk gereja dengan berbagai ancaman, melakukan serangkaian penangkapan ilegal, dan membunuh orang yang menolak masuk dan yang berencana keluar dari gereja. Selain itu, sekte ini sangat mengganggu kesejahteraan dan keamanan masyarakat umum dengan mempropaganda tentang hari kiamat bahwa tahun 2012 adalah akhir zaman tiba. Tuhan Yang Maha Kuasa datang menyelamatkan manusia. Percayalah dan kamu akan diselamatkan. Keberadaan dan gerakan sekte Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa sangat tertutup. Mereka melakukan kegiatan secara diam-diam, tersembunyi, dan di tempat yang terpencil dan yang jauh dari keramaian. Namun, perkembangan sekte ini sangatlah pesat. Dalam waktu singkat, sekte ini sudah sangat berpengaruh di sejumlah provinsi di Tiongkok, bahkan tersebar luas di luar daratan Tiongkok, termasuk Jepang, Hong Kong, Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Korea, Malaysia, bahkan sampai ke Indonesia. Sebab itu, alangkah pentingnya bagi kita untuk menelusuri lebih jauh asal muasal berdirinya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa beserta ajarannya. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa didirikan oleh Zhao Weishan pada tahun 1991. Dia adalah salah satu orang penting dari sekte The Shorters yang beraliran sesat, yang merupakan sasaran utama penangkapan pemerintah sebagai kontra-revolusioner dan kelompok pelaku kriminal setelah terjadinya insiden tahun 1982 di Provinsi Zhejiang. Untuk menghindari penangkapan polisi, Zhao Weishan melarikan diri ke Provinsi Henan. Di sana dia bertemu dengan Yang Xiangping dan menobatkannya sebagai Kristus perempuan, Tuhan Yang Maha Kuasa, Kilat dari Timur. Istilah ini didasarkan pada nubuatan Yesus yang tertulis dalam Injil Matius pasal 24 ayat 27. Karena seperti kilat yang datang dari timur terlihat bahkan di barat, demikian juga dengan kedatangan Anak Manusia. Karena itu Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa meyakini bahwa Kristus berinkarnasi ke dunia untuk kedua kalinya melalui dunia timur, yaitu melalui Kristus perempuan Cina, Yang Xiangping, untuk menyelesaikan pekerjaan Allah dan penghakimannya. Lalu pada tahun 1996, terjadilah penangkapan besar-besaran terhadap anggota Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa di Tiongkok. Pada tahun 2000,
Zhao Weisan dan istrinya Yang Xiangping melarikan diri dari Cina dan pindah ke Amerika Serikat, serta mengklaim sudah mendapatkan suaka politik di Amerika Serikat, dan kini dia mengawasi operasional Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dari New York. Dan sejak tahun 2014, karena meningkatnya penganiayaan, beberapa anggota Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa melarikan diri dari daratan Tiongkok dan kemudian mendirikan cabang-cabang gereja di Korea Selatan, Amerika Serikat, Spanyol, dan negara-negara lain, serta memulai kegiatan artistik dengan memproduksi lukisan dan film-film rohani. Sehingga tidak heran ketika kita berkunjung ke situs jejaring sosial Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, kita menemukan berbagai macam fitur penyajian rohani Kristen yang sangat berlimpah. Ada film-film rohani Kristen, kesaksian, buku-buku, renungan harian, serta tarian dan puji-pujian Kristen. Semua penyajian rohani itu dikemas sangat menarik dalam desain yang unik dan kreatif. Selain itu, cara kerja sekte Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa sangat terorganisir dengan baik, sistematis, terstruktur, dan masif. Zhao Weisan membentuk 7 orang sebagai tim inti yang secara sembunyi bergerak untuk menjangkau setiap lapisan anggotanya, serta membentuk 4 tim spesialis yang bekerja pada bidangnya. Adanya tim multimedia, tim literatur, tim pujian, tim pendanaan. Dan keempat tim ini lebih memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan internet dalam menyebarkan ajarannya, mengembangkan pelayanan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, serta mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan dan dana yang didapatkan kepada Zhao Weisan yang notabene-nya sebagai imam besar. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah bidat Kristen. Pendiri Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdasarkan berita yang kita dapat, Zhao Weisan bukanlah seorang pribadi yang hebat. Dia hanya seorang yang biasa-biasa saja, yang berasal dari keluarga miskin, dikenal oleh keluarga dan teman-temannya sebagai seorang pendiam, tidak banyak berbicara, dan juga tidak mempunyai kekuatan ilahi apapun. Dia hanyalah seorang pekerja kereta api dan mengerjakan kayu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. 就是普通个人儿，那时候就是个工人呗，就跟自家过日子。他就是老老实，反正来就干活，干完活就回家。平时这个，哎，平时这个着装打扮成怎么样？就是一般，就是普普通通的一个人，太普通了，太普通了。出了这以后行，那个找工作也找不着，家里没人，都铁路的。再说那年嘛，那招工也比较少，怎么的？后来寻思这么大了，你说咋整？附近都非要兄弟能学吧。他来搁这做的都是木工，他当时过来的时候就跟咱们这机械科，对机械科那是木工，那就是很普通很正常的，很普通的，就搁我这边就是一个木工。咱们这一帮一起玩的孩子里边，他这个也是就是一般正常，就算是。就算一般正常，但是他这个不属于孩子王，孩子王就不行。得生命，永远不死。个不太高，一般人没有这个什么异能啊，没有，他不信。这一部分也没有。没有，谁自己成为神，人能成为什么？神就是神，人就是人，人都生活在肉体里，能不得？也去医院买过药，也看不到。那咋不买药呢？吃药照常。 Selain itu, dia memiliki rekam jejak buruk, pernah menjadi anggota inti Hu Hanpai The Shouters yang dikecam oleh pemerintah Cina sebagai ajaran sesat. Pada tahun 1989, karena selisih paham, Zhao Weisan mengundurkan diri dari sekte The Shouters dan melintis sebuah gereja baru dengan pengikut berjumlah ribuan orang. Dan karena perilaku buruk dan kejahatan terhadap masyarakat, pemerintah Cina menetapkan gerejanya sebagai organisasi ilegal, alias aliran sesat. Dan untuk menghindari kejaran polisi,
Cao Weisan melarikan diri ke provinsi Henan dan istrinya Fu Yongzi ditahan dan dibebankan kerja paksa selama 3 tahun oleh Badan Keamanan Publik. Yang Xiangping yang dinobatkan sebagai perempuan Kristus akhir zaman, Tuhan Yang Maha Kuasa, kilat dari timur. Berdasarkan catatan sejarah yang kita dapat, Yang Xiangping adalah seorang perempuan penderita skizofrenia yang disebabkan karena gagal menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Kehidupannya berubah semakin membaik sesudah bertemu dengan Cao Weisan saat pelarian ke provinsi Henan. Cao Weisan selalu menghibur, menemani, dan membawanya ke gereja The Shelters. Yang celakanya, Yang Xiangping diindoktrinasi dengan ajaran sesat The Shelters. Dia mengklaim dirinya dipenuhi roh Tuhan, mendapat mimpi, penglihatan, dan diilhami untuk menuliskan kata-kata yang disebut sebagai firman Allah. Yang Xiangping menyebut dirinya Tuhan dan dipertuhankan sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa. Melihat kondisi ini, Cao Weisan memanfaatkan kesempatan mendekatinya dan akhirnya mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Cao Weisan mengklaim dirinya sebagai imam besar dan istrinya Yang Xiangping sebagai Kristus perempuan zaman akhir, Tuhan Yang Maha Kuasa atau disebut sebagai kilat dari timur. Dan yang paling buruk adalah sejumlah besar pengikut Tuhan Yang Maha Kuasa tidak mengetahui pemimpin sejati di balik sebutan nama Tuhan Yang Maha Kuasa, Kristus perempuan. Mereka mempercayai dan mengimaninya sebagai Tuhan, Tuhan yang bersabda kepada mereka di tengah penindasan politik yang sedang mereka alami. Setiap hari mereka menerima lebaran firman Allah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menghibur dan menguatkan. Dan akhirnya mereka mencetak dan mempublikasikan perkataan Kristus dalam buku-buku dengan berbagai judul seperti firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia, perkataan Kristus pada akhir zaman, firman-firman pilihan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, firman Tuhan harian. 它跟这个普通的宗教是不一样的。它是宣传一个世界末日就要到了，有什么灾难来临的时候，说全能神救救我，他就会没事的。全能神是一个邪教组织，是我们国家在95年11月份就明令取缔了的一个邪教组织。这个组织他们经常性利用谣言性、灾难性来欺骗群众、诱骗群众信他的这个组织。为了拉拢人，他往往编造一些虚假的神迹。邪教对普通群众的危害，主要表现在残害生命、破坏家庭和危害社会。也不害怕法律吗？不害怕，我们相信神。你不怕这种后果吗？不怕。为什么？因为我相信神。耶穌翻咗嚟咯。耶稣来的时候是男性，这次来的时候。Jadi, totally, kesimpulannya, pendiri Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah pemimpin sesat yang menyesatkan. Firman Tuhan dalam Matius pasal 15 ayat 14b, jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah bidat Kristen. Mereka mengatasnamakan orang Kristen untuk membangun ajaran sesatnya serta memanipulasi orang-orang Kristen, gereja-gereja, serta para hamba Tuhan untuk menjadi anggota mereka. Padahal, pada prinsipnya, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa tidak percaya kepada Yesus Kristus, Allah Tritunggal, Alkitab, bahkan memutarbalikkan kebenaran Alkitab.
bahwa karya keselamatan Yesus pada inkarnasi pertama kalinya tidak sempurna. Manusia masih tetap hidup dalam natur dosa. Karena itu, Yesus berinkarnasi kedua kalinya melalui Kristus perempuan Cina, Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan manusia di zaman akhir ini. Dan kedatangan Kristus perempuan Cina, Tuhan yang Maha Kuasa, mengenapi nubuatan Yesus yang tertulis dalam Injil Matius pasal 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Sebab itu kita sebagai orang-orang Kristen harus berwaspada terhadap ajaran-ajaran yang berkembang saat ini, seperti gereja Tuhan yang Maha Kuasa memakai lambang salib, ada ayat firman Tuhan, lagu puji-pujian Kristen. Tapi sebenarnya mereka adalah bidat Kristen yang sudah terstruktur baik, sistematis, dan masif yang akan menuntun kita kepada keminasaan kekal.世界上的邪教成千上万，大部分邪教的表现虽然荒诞，不过危害性并不太大。然而，少部分邪教的危害却是致命的。国外 YouTube 网站推出了一部视频，总结了世界上10大最危险邪教，其中源自中国的全能神，又名东方闪电邪教，其危险指数位居第3名。2 Timotius pasal 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Tuhan memberkati.